Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Smart 16, selamat datang di Poka 16. Sebelumnya kenalin, nama aku Rahma Mutiara Trisyani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini aku perwakilan dari OSIS. Aku menjabat sebagai Ketua 2 OSIS tahun periode 2021-2022. Nah, pada episode kali ini aku bakal sharing-sharing sama salah satu guru yang ada di SMA Negeri 16. Beliau ini sudah ada di depan aku. Silahkan perkenalan diri dulu, Pak. Ya, halo Sobat Smart 16, perkenalkan nama saya Pak Nanda, mengajar mata pelajaran geografi. Jadi nanti kita akan sharing-sharing mengenai materi-materi yang akan disampaikan oleh kakak dari OSIS. Jadi namanya Pak Nanda, guys. Pak Iya. Nanda ini ngajar geografi ya, Geografi Pak? saya ngajarnya. Ngajarnya kelas berapa aja, Pak? Sementara saya mengajar kelas 10 dan kelas 11. Geografi itu gimana sih, Pak? Pelajarannya ngitung atau gimana? Wah, kalau geografi ini sebenarnya bisa dibilang ilmu yang mengadopsi banyak ilmu. Karena di situ kita belajar mengenai alam, kita mengenai hewan pun juga ada, padahal di biologi juga ada. Iya. Pelajarannya, Iya. bahkan nanti sampai kita menghitung, ada menghitung gempa, nanti juga menghitung kependudukan yang ada di matematika juga ada dalam geografi. Jadi ilmu alam yang mengadopsi banyak ilmu ini adalah geografi. Berarti hampir sama kayak biologi ya, Pak? Ya, kita sebenarnya kalau di tingkat kampus, bahkan kalau geografi murni itu bukan ke sarjana sosial, tapi dia masuknya ke sarjana sains. Jadi kalau misal contohnya salah satu kampus di Semarang, ini yang geografi murni bukan ke pendidikan, itu malah masuknya ke sarjana sains. Seperti itu. Lumayan nambah-nambah ilmu ya, guys. Ya. Oke, kita langsung aja nih sharing-sharing sama Pak Nanda, ngobrol-ngobrol santai gitu. Sebelumnya mau nanya nih, dulu Pak Nanda sempat jadi pembina OSIS MPK ya, Pak? Oh ya, jadi sebelum saya di SMA 16, saya sempat di salah satu sekolah swasta di Kota Semarang, sempat diberi amanah untuk menjadi pembina OSIS. Jadi waktu itu dari satu sekolah kita ada 2 pembina OSIS. Jadi kita bekerja sama, kita bagi kerja, kita bagi tugas untuk memajukan OSIS MPK yang ada di sekolah tersebut. Itu ya, Pak. Terus kalau menurut Pak Nanda nih, OSIS MPK tuh gimana sih, Pak? Kalau mengenai OSIS MPK, kita tahu sendiri ya bahwa OSIS MPK ini adalah organisasi yang sah yang ada di sekolah. Dimana kalau kita lihat atau mbaknya lihat sejarahnya ini kita memang makhluk sosial ya. Kita adalah makhluk sosial, tidak bisa individu, tidak bisa sendiri. Jadi kita harus berkelompok. Dan akhirnya kita mengacu ke suatu organisasi. Nah di sekitar tahun 70-an banyak sekolah-sekolah yang memiliki organisasi juga, tapi organisasi yang berakar dari luar. Jadi ada di sekolah, tetapi ya, dia punya ketua dan punya pusat kegiatan itu malah di luar. Gitu. Iya, jadi belum seperti sekarang terfokus ke sekolah. Nah dari situ muncullah permasalahan apa kira-kira? Karena memang dari luar dan bersumber dari luar, berfokus dari luar, akhirnya banyak organisasi yang bisnis seakan-akan ingin mengunggulkan organisasinya tersebut. Iya, Karena tidak terfokuskan dan tidak terbimbing oleh sekolah. Nah, makanya dari itu pemerintah sangat memperhatikan pendidikan di sekolah dan organisasi di sekolah khususnya membentuk suatu organisasi yang sah dan wajib terdapat di sekolah, yaitu dinamakan OSIS MPK, di mana menjadi wadah bagi anak-anak untuk berorganisasi, kreativitas sesuai dengan bidangnya. Kan ada, kalau nggak salah ada 10 bidang yang di OSIS ya. Ada dari agama, terus dari akhlak dan budi pekerti, sampai nanti ke yang terakhir itu kalau nggak salah komunikasi bahasa Inggris. Nah itu nanti dikembangkan berdasarkan kemampuan masing-masing dari peserta didik masuk ke dalam bidang tersebut. Sebelumnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakilnya seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Nanda OSIS MPK itu seperti itu. Nah, tadi kan Pak Nanda sempat bilang sempat jadi pembina OSIS MPK. Iya. Nah, pengalaman Pak Nanda saat jadi pembina itu gimana, Pak? Ya, pastinya yang pertama kita jadi guru ini pastinya kan kerja yang sangat menyenangkan karena kita bekerja dengan siswa, bekerja dengan sesama manusia ini kan
kita pasti sangat menyenangkan. Mungkin ada kadang jengkelnya, kadang Iya. menyebalkan, kadang ini tuh sangat wajar, tapi banyak senangnya. Ya, karena kita bisa sharing. Nah, terutama jadi pembina OSIS ini selalu hal yang pernah saya impi-impikan waktu itu menjadi guru, dan ternyata kesampaian. Dan memang tugas yang menurut saya tanggung jawab yang cukup besar. Ya, karena sukses tidaknya kegiatan sekolah ini berasal dari OSIS. Ya, sempat suatu saat ini sharing ya Mbak ya. Iya. Suatu saat saya pernah ya, ketika dulu MPLS, saya pertama kali jadi pembina OSIS, ada yang bilang bahwa satu, saya nggak mau jadi OSIS. OSIS ini apa tuh? Cuma pesuruh dari sekolah. Wah, waktu itu juga saya suruh ke depan, dan saya bilang bahwa jangan sembarangan seperti itu ya. Nah, mungkin memang OSIS adalah orang yang sangat aktif sekali di sekolah, namun dia adalah seperti kaki dan tangannya dari sekolah, tangan kanan dari sekolah. Jadi artinya apapun sekolah punya gawe atau punya kegiatan, OSIS, MPK ini adalah peserta didik atau siswa yang ada di dalamnya untuk kesuksesan acara tersebut. Itu sering sekali anak-anak yang berprinsip bahwa seperti itu, tapi bukan. Tapi manfaat dari semua itu apa kira-kira? Yaitu OSIS dan MPK punya yang pertama jiwa kepemimpinan, ya kan? Yang kedua adalah pastinya punya teman yang banyak tingkat sekolah. Kita punya teman yang banyak di antar kelas. Bahkan kalau nggak salah itu ada namanya FKO Forum Komunikasi OSIS. Kita bisa berkumpul di tingkat Kota Semarang. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah hal yang formal di dalam sekolah, tetapi yang luar biasa adalah hal yang di luar sekolah. Nah, ketika sudah selesai acara atau mungkin kita mempersiapkan acara, misalnya kita membuat sebuah pensi nih ya, ada sebuah pensi, kemudian kita sudah siap panggung, siap musik, siap alat-alatnya, otomatis kita kan jaga malam. Nah, di sela-sela ini kan kita bisa ngobrol bareng, sharing-sharing, kita bisa mungkin tidur bareng kan di sekolah, kita jaga stand. Nah, ini yang hal-hal yang sangat dekat sekali ya. Ketika acara sudah selesai pun juga seperti itu. Kita seperti apa? Kita seperti sahabat. Jadi kalau saya melihat Bu Esther yang luar biasa sekali, ketika di sekolah ya udah kita fokus serius, tetapi kita tetap santai. Tetapi setelah itu kita duduk bersama, kita ngobrol. Bahkan kalau saya dulu sering ketika setelah pembelajaran, setelah acara kegiatan selesai, kita evaluasi di mana? Evaluasi kita satu renang. Nah, setelah itu kita hobi masing-masing ya. Kita bisa main musik, kita ngeband bareng, atau nanti kita bisa futsal bareng, dan yang paling sering adalah kita main game bareng. Wah, itu sangat seru sekali. Dan jadi ketika sudah lulus, pasti itu adalah kenangan yang luar biasa sekali dengan anak OSIS ini. Jadi ketika kita di dalam serius, tetapi kita di luar ya, ini adalah sebuah ikatan ya, bukan antara siswa dan guru lagi, kita sebagai sahabat ya, yang pasti akan saling mengenang suatu saat nanti. Seperti itu. Kalau dari ceritanya Pak Nanda kayak seru banget gitu seru ya sekali, Pak. sangat seru sekali. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa pasti. Kan Pak Nanda sempat jadi pembina OSIS. Iya. Dulu berarti Pak Nanda pernah jadi OSIS Pak saat masih sekolah Nah, gitu. ini adalah hal yang mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau untuk organisasi, pasti saya berpikir seperti ini, saya nggak bisa untuk menjadi pembina OSIS karena saya minim sekali organisasi ketika SMA. Ya, saya ketika disuruh OSIS saya nggak mau, MPK saya nggak mau. Akhirnya saya ikut ROIS waktu itu, dan kemudian di tingkat kampus saya baru merasakan, ya, ketika kita berorganisasi di kampus, saya merasakan bahwa ketika di SMA teman-teman yang sudah berorganisasi dengan yang belum berorganisasi ini sangat berbeda sekali. Mereka yang sudah berorganisasi, dia akan cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, ini yang saya dapatkan. Nah, akhirnya ketika saya sudah di kampus, saya perbanyak organisasi, saya perbanyak mencari relasi, mencari perkumpulan, apapun organisasinya, yang penting bisa mengembangkan bakat saya dan juga keinginan saya, akan saya ikuti. Dan ternyata ketika saya sudah lulus, saya sudah bekerja, ini manfaatnya luar biasa sekali di masyarakat. Jadi kita nggak usah belajar dari 1-10, kita nggak usah belajar dari 1, kita sudah dapat 5, kita sudah dapat tengah-tengahnya, karena kita dapat modal berorganisasi seperti itu. Karena berbeda pikiran, menyatukan pikiran, dan bekerja, ini hal yang sangat susah sekali, dan didapat dalam OSIS dan MPK seperti itu.
Berarti dulu Pak Nanda belum pernah jadi OSIS atau Belum MPK pernah ya, jadi Pak? OSIS. Jadi ketika jadi pembina, nah ini yang saya sampaikan ke mereka, wajib ikut organisasi. Ya, dan OSIS MPK ini adalah wadah yang sangat bagus sekali jika kalian ingin mengembangkan bakat dan minat kalian, seperti itu. Terus kalau Pak Nanda kan pas sekolah sempat ikut rohis, selain Iya. rohis apa lagi Pak, kayak musik gitu? Ya, saya ikut rohis, terus kemudian di sana ada klub futsal, dan berikutnya saya ikut, yang pastinya hobi saya itu kan olahraga, yang kedua adalah musik. Jadi dua-duanya ini yang saya tekankan, olahraga dan musik. Apalagi kan waktu itu kita ngetren-ngetrennya namanya viral. Kita mau datang viral nih, nah, makanya waktu itu saya saya ketok enak fokus di olahraga sama musik saja ini. Akhirnya saya ikut musik dan menjadi waktu luang saya ya untuk ekstra musik itu tadi. Berarti salah satu hobinya Pak Nanda itu bermusik ya Pak? Ya, betul. Kalau genre kesukaan musik Bapak tuh apa Pak berarti? Kalau tentang genre, pastinya ini masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Kalau untuk saya sendiri, pastinya saya suka yang untuk pop ya. Terutama dulu waktu SMA itu pasti saya yang suka itu Sheila on 7. Mungkin dari sampai kota lain pun waktu itu saya kejar. Ya karena mungkin lagu Sheila on 7 ini lagu yang enak didengar. Dia nggak terlalu berat. Dan juga emang pembawanya dia itu sangat sederhana. Kalau kamu lihat, ya kan, kalau kamu tahu vokalisnya namanya Dita itu kan dia memang sangat sederhana dan bisa dinikmati lagu-lagunya dari kalangan yang masih muda. Nah tadi kan Pak Nanda sempat bilang nih, salah satu hobinya Pak Nanda itu musik. Ya. Menurut Pak Nanda nih, genre musik kesukaan Pak Nanda itu apa aja Pak? Ya, kalau untuk genre ini sebenarnya semua musik itu ketika dinikmati, ya bisa dinikmati itu adalah satu yang menarik karena musik ini sebagian bisa dibilang luapan dari emosi. Ketika kamu sedih, kamu akan pilih lagu-lagu yang mellow, ya sesuai dengan karakter situasi kamu saat itu. Tapi ketika kamu bersemangat, kamu akan pilih lagu yang semangat juga. Tapi untuk saya sendiri, saya tuh suka yang lagu memang yang bisa dibilang enak didengar. Nah, salah satunya adalah dari Sheila on 7 yang punya genre yang lebih ke pop ya, pop aliran itu ya. Nah, waktu itu juga pernah namanya kita masih muda, masih kuliah waktu itu, saya bisa dibilang sangat suka sekali dengan Sheila on 7, bahkan sampai beberapa lokasi, beberapa kota pun saya datangi, Mbak. Jadi sampai pernah di Kendal, sampai di Solo, kalau di Semarang udah berkali-kali. Itu saya datang ya, menabung demi menonton Sheila on 7. Ya, karena lagu-lagu dari mereka ini sangat enak didengar. Jadi kita bisa nyantai sambil ngerjakan tugas atau kita sambil traveling. Ini sangat enak sekali didengar. Kita juga tahu bahwa kesederhanaan Sheila on 7 ini membuat kita juga enak ya, ternyata artis nih ternyata sederhana seperti ini, nggak harus yang wah seperti itu. Itu. Kalau Pak Nanda kan suka Sheila on 7 nih, kalau saya suka Fiersa Besari Pak. Oh, Fiersa Besari, ya anak muda sekarang sukanya itu ya emang ya, dia puitis ya. Bener dan banget, juga Luar biasa banget emang Fiersa. Terus nih Pak, menurut Pak Nanda musik itu sepenting apa sih di kehidupan Pak Nanda? Kalau saya waktu itu punya cita-cita sebagai artis, Keren artis ya, band. Pak? Oh iya, karena melihat artis, melihat anak musik ini kan keren ya. Kalau anak-anak sekolah ini pasti lihat, ada teman yang main musik lagi manggung, ini kan sangat keren. Terus saya pernah cita-cita kalau dulu suatu saat nanti saya mau punya band yang bagus, tapi nggak kesampaian. Tapi yang namanya musik ini bukan harus kita bagus, tetapi kita bisa menikmati. Nah, seberapa penting toh? Sangat penting sekali. Karena ketika saya SMA sampai kuliah, pasti saya akan menyempatkan mencari teman-teman yang mau untuk apa? Untuk main band. Walaupun ya hasilnya pun juga agak sebagus yang saya inginkan. Terutama saya sendiri pun juga nggak punya skill yang bagus. Tetapi menurut saya musik ini kita bisa menyalurkan ya. Kita bisa menyalurkan emosi atau luapan kita saat itu. Misal kalau saya lagi senang, lagi semangat, saya akan misal ada lagu-lagu J-rock yang lagu-lagu Jepang itu ya, J-rock, lagu Sheila on 7-nya ada juga. Jadi dari situ kita bisa mukul drum, kita bisa
petik gitar dan kita bisa bass. Dari situ kita luapan emosi kita tersalurkan, senang, lega. Nah ini hal-hal yang sangat menyenangkan. Ketika kita tampil sudah di panggung, ini adalah puncak dari semuanya. Sudah latihan, sudah pilih lagu, dan di panggung selesai. Ini adalah tujuan dari musik itu tadi. Makanya dari dulu, dari SMA sampai kuliah, musik ini adalah hal yang cukup penting dan salah satu hobi dari saya, seperti itu. Berarti kalau dari ceritanya Pak Nanda ini, musik itu kayak lengket banget gitu ya Pak di kehidupan Pak Nanda? Iya, lengket banget, lengket dalam arti kesukaan saya, hobi saya. Walaupun kalau teman-teman sekarang ini ada yang sangat itu bukan jadi hobi lagi, tapi bisa menjadi pekerjaan juga, bisa menghidupi keluarga juga ada. Yang sampai sekarang saya punya teman sekolah itu masih ada yang sampai sekarang masih ikut konser, masih ikut biasa di acara pernikahan, di kafe-kafe. Ini bisa menghasilkan uang juga. Tapi untuk saya ya karena saya untuk hobi saja ya sudah cukup segitu saja. Yang penting kita senang, kita salurkan keinginan kita. Dan musik ini bisa menjadi tempat kesibukan kita. Coba dulu kalau saya nggak mengenal musik atau olahraga, bisa saja saya mengenal hal yang lebih negatif. Seperti itu. Berarti Jadi, musik ini bermanfaat ya? Sangat Pak, bermanfaat sekali. Nah, tadi kan Pak Nanda sempat ngomong nih hobi berolahraga. Contohnya apa Pak olahraga yang disukain? Kalau olahraga, saya mungkin sukanya di bulu tangkis sama futsal. Nah, yang terbaru ini saya tadi malam pun juga baru ada acara 17-an ya. Karena prinsip saya itu seperti ini. Kalau saya nggak bisa seperti Ginting ya atau Taufik Hidayat, setidaknya saya bisa di acara 17 Agustus seperti itu. Yang penting positif Yang ya penting Pak? kita tanding positif seperti Iya, ini. betul banget. Oke, ini kita udah selesai nih sharing-sharing sama Pak Nandanya. Makasih buat penonton yang udah setia nonton sampai akhir. Jangan bosan sama podcastnya kita karena bakal ada episode selanjutnya. Terima kasih buat warga Smart 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.